Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama saya Imain dari kelas KPI 4D jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam. Bertemu lagi bersama saya dalam Learning Journal pertemuan 9 yang diampu oleh dosen Pak Adi Kusuma. Nah, di pertemuan ke-9 ini dipaparkan oleh Pak Adi mengenai teknik penulisan jurnal ilmiah. Sebelum beralih ke penjelasan, Pak Adi menanyakan apa sih jurnal ilmiah itu, kenapa kita penting menulis jurnal ilmiah, yang di dalam fase tanya jawab antara mahasiswa dengan dosennya. Nah, ada yang menjawab karena jurnal ilmiah itu sangat penting agar kita dapat dikenal, tulisan kita dapat abadi. Begitu. Nah, selanjutnya yaitu Pak Adi juga membeberkan kalau sekiranya nanti mulai depan akan dimulai diskusi kelompok lagi, yang dimana diskusi kelompok itu kelompoknya sama seperti seperti sebelum UTS. Nah, karena saya kelompok 3, karena teman-teman juga meminta acak, gak mau kalau sekiranya kelompok mulai diskusinya itu dimulai dari kelompok 1. Nah, maka dari itu Pak Adi mengusulkan kalau sekiranya minggu depan itu dimulai dari kelompok 3, yang dimana itu kelompok saya sendiri. Terus Pak Adi juga menjelaskan kalau sekiranya nanti untuk UAS penulisan jurnal, apa aja sih yang harus kita ketahui, apa aja yang harus kita cantumkan pokoknya dijelasin apa yang harus dilakukan untuk penulisan jurnal tugas UAS penulisan berita dan artikel. Nah, dalam penjelasan mengenai materi pertemuan ke-9 ini mengenai teknik penulisan jurnal ilmiah, menulis artikel sama dengan artikel ke jurnal tidak terlalu mudah, namun juga tidak terlalu gampang. Tujuannya untuk menyampaikan sesuatu yang akan kita bahas dalam jurnal tersebut. Medianya juga jurnal sebagai bagian dari media komunikasi ilmiah, yang dimana aturannya itu mengikat pedoman dan aturan penulisan, yang dimana fungsinya yaitu sebagai fungsi ilmiah, fungsi sosial, dan fungsi ekspresi. Yang fungsi ekspresi itu mengekspresikan apa yang ada dalam benak kita dalam sebuah tulisan yang disebut dengan jurnal. Dan aspek penulisannya itu terdiri dari aspek isi, yaitu kajian bidang keilmuan, aspek bahasa tulis ilmiah, dan yang terakhir yaitu aspek sajian, aturan dan gaya selingkung. Ciri artikel ilmiah, yang pertama yaitu objektif, dapat dipercaya, dan yang kedua yaitu rasional, yang ketiga yaitu kritis, dapat mengkritisi suatu objek yang mau kita bahas, dan yang terakhir yaitu pembaharu, berubah, yang dimana yang terkini gitu. Kita harus dapat menuliskan sesuai yang terjadi sekarang gitu. Nah, proses penulisan yang dimana terdiri dari pra-penulisan, penulisan, dan pasca penulisan. Mungkin Pak Adi juga memberikan katanya ya, kalau proses penulisan itu udah sempat kita bahas juga, cuman Pak Adi hanya menjelaskan secara mengulangi gitu ya. Nah, pra-penulisan ini terdiri dari 2, yaitu bahan tulisan dan kerangkanya itu seperti apa. Berangka mungkin seperti daftar isi apa aja yang mau kita bahas, intinya itu. Dan yang kedua yaitu penulisan, draft penulisan atau anatomi, dan terakhir yaitu pasca penulisan, yaitu penyuntingan, revisi. Pra-penulisan ini pencairan dan pengembangan gagasan, bobot permasalahan, urgensi, orisinalitas,
kemutakhiran, kedalaman gagasan, pengungkapan gagasan, ragam bahasa, hal-hal teknik penulisan, pemahaman metode seperti metode kualitatif atau metode kuantitatif. Terserah kita memilih metode apa yang mau kita pakai dalam metode penulisan jurnal itu. Nah, yang ketiga yaitu pencairan referensi. Kita dapat referensinya itu mau terserah, mau datanya itu mau dari buku, jurnal, artikel atau sebagainya, yang dimana mungkin itu asal datanya itu akurat, yang dapat dipercaya. Nah, penulisannya itu bersifat universal, yang dimana mengacu pada ragam bahasa tulis yang baku. Gaya bahasa selingkung, terus gaya bahasa selingkung itu terdiri dari sistematika penulisan, cara merujuk, cara menulis daftar rujukan, penyajian tabel, penyajian gambar, dan penyajian identitas penulis. Draft kasar tulisan, jangan takut menulis. Karena kalau kita nggak mencoba untuk menulis, kapan kita akan dapat tulisan gitu? Mencoba dulu, bisa kemudian, begitu. Nah, anatomi penulisannya itu terdiri beberapa anatomi. Yang pertama yaitu judul, yang kedua yaitu nama penulis, yang ketiga yaitu abstrak, yang keempat yaitu kata kunci, dan yang kelima yaitu pendahuluan, dan kemudian yaitu landasan teoritis atau empiris. Yang selanjutnya yaitu metode, terus hasil dan pembahasan, simpulan dan saran, yang terakhir yaitu daftar pustaka. Nah, abstraknya itu seperti apa? Apa yang harus kita perhatikan? Nah, yang pertama yaitu ringkas dan padat tentang ide-ide yang paling penting. Memuat seperti masalah atau tujuan penelitian, prosedur penelitian, ringkasan hasil penelitian. Terus satu paragraf. Jadi dalam paragraf abstrak itu umumnya maksimum 2.200 kata. Terus tidak ada singkatan, kutipan, tabel, gambar, merek dagang. Dalam bahasa Indonesia. Terus tulisannya itu harus dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Kata kunci jurnal ini apa sih yang harus kata atau istilah yang dibahas gitu ya. Nah, yang pertama yaitu untuk mempermudah penelusuran artikel, terus mempunyai makna yang khas dan jelas. 3-5 kata atau istilah yang dibahas dalam artikel ada di dalam judul atau bahasan. Terus sebaiknya mengacu pada thesaurus atau kumpulan istilah dalam satu bidang tertentu. Terus juga bidang ekonomi mengacu pada GEL, Classification Journal of Economy Literature. Terus dalam pendahuluannya yaitu terdiri dari latar belakang atau rasional penelitian, uraian permasalahannya akan diteliti, status ilmiah disertai sumber acuan, pernyataan umum pernyataan umum itu tidak perlu sumber acuan, wawasan rencana pemecahan masalah, rumusan tujuan penelitian, dan umumnya 3-4 paragraf. Terus landasan teoritis atau empiris yang kita pakai, yang pertama yaitu berisi teori maupun konsep utama yang digunakan dalam penelitian, studi terdahulu yang relevan dalam penelitian, adopsi dan modifikasi model penelitian. Metodologinya yaitu uraian terperinci tentang prosedur penelitian. Yang pertama yaitu data dan sumber data, jenis penelitian kualitatif dan kuantitatif, spesifikasi model, dan bagaimana data dianalisis. Adopsi dan modifikasi metode, ditulis sumbernya jika ada modifikasi yang harus dijelaskan. Hasil dan pembahasan. Terus uraian mengenai hasil dan analisis pembahasan merupakan bagian utama artikel ilmiah. Yang pertama yaitu penyajian bersistem, diperjelas dengan ilustrasi, bisa dengan tabel atau gambar. Tabel dan gambarnya itu harus sederhana. Terus data ilustrasi harus ditafsirkan dalam uraian untuk memperhatikan masalah. Hasil dan pembahasan menjawab
menjawab masalah penelitian atau menunjukkan bagaimana tujuan penelitian tersebut dicapai, menafsirkan hasil-hasil penelitian, membandingkan hasil penelitian dengan model atau teori yang diacu, merupakan tempat penulis mengemukakan pendapat dan argumentasi secara bebas, tetapi singkat dan logis, menghubungkan hasil penelitian kita dengan penelitian sebelumnya dengan menunjukkan persamaan dan membahas perbedaannya. Terus yang terakhir yaitu menjelaskan arti temuan untuk memperluas cakrawala ilmu dan teknologi, menyusun teori baru atau memodifikasi teori yang ada. Terus terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan dan sarannya itu bukan copas dari pembahasan, tetapi juga pernyataan pendek atau generalisasi dari temuan, memuat jawaban atas pertanyaan penelitian berupa deskriptif bukan numerik, memuat implikasi temuan penelitian, saran yang bersifat praktis, pengembangan teori dan arah penelitian lanjutan. Terus daftar pustakanya itu harus lengkap sesuai rujukan dari teks, tata cara penulisan mengacu pada aturan jurnal. Pasca penulisannya itu misal yang pertama yaitu revisi naskah, abstrak, isi, bacaan, ejaan, tanda baca, teknik penulisan, penyajian gambar atau tabel, referensi dan sebagainya. Terus yang kedua yaitu penyuntingan naskah untuk memperkecil kelemahan dan kesalahan draft. Publikasinya ini namanya berkala, kebanggaan penerbit, penyuntingan, kemantapan penampilan, gaya penulisan, substansi, keberkahan, kewajiban pasca terbit. Terus contoh-contoh jurnal terpublikasi. Yang pertama yaitu nasional. Kita tinggal di Indonesia, berarti jurnalnya itu terpublikasi secara nasional. Dan ketiga yaitu internasional, begitu. Nah, mungkin materi yang dijelaskan mengenai penulisan jurnal ilmiah ini, teknik penulisan jurnal ilmiah ini cukup sampai sini yang dijelaskan oleh Pak Adi. Selanjutnya yaitu Pak Adi juga membahas mengenai apa sih mengenai UAS kita ya, yang tadi sempat dijelaskan juga. Jadi kita jurnal itu nggak perlu banyak-banyak, cukup 5-6 lembar aja. Kelas yang lain juga udah sempat terpublikasi dan tersinta 2 atau 3. Nah, makanya itu kita harus membuat jurnal dari sekarang. Jadi kita harus membuat dari sekarang gitu ya, nyicil pembahasannya itu, biar nggak nanti mendekati deadline kita harus panik, apa sih belum juga kan harus nunggu publikasinya begitu. Nah, cukup sekian penjelasan dari Learning Journal pertemuan 9 ini. Mohon maaf bila ada kesalahan penjelasan atau kekurangan dari penyampaian saya mohon maaf. Selamat bertemu di Learning Journal pertemuan 10. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.